Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sairil asma'i sifati amma ba'du. Qala ta'ala azza jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah kitab penjelasannya, khususnya adalah Dalil Falihin. Babun nahi an izari syamatah, bab larangan memperlihatkan kegembiraan di atas penderitaan bil muslim, orang muslim. Kalau bahasa kitanya, menari di atas penderitaan orang lain. Ini sangat menarik sebab ini dianggap hal biasa. Orang kepeleset ditertawakan, orang jatuh suka gitu nggak Pak? Pernah nggak? Itu penyakit Pak, penyakit. Nanti kita bahas. Ada beberapa universitas ahli psikologi yang membahas tentang ini. Ini penyakit yang tidak dianggap penyakit, dianggap sakit. Karenanya Rasul mengancam sangat keras orang-orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Termasuk oposisi-oposisi Pak, yang barisan sakit hati. Jagoan gubernurnya kalah, pilkada jagoan presidennya kalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik kota madya, provinsi atau presiden bahkan, itu disalahkan semua. Ini ada satu penyakit yang memang tidak disadari oleh banyak orang. Karenanya Allah memberikan ilham kepada Imam Nawawi untuk memasukkan bab khusus ini. Babun nahyi an ihdzaril syamatati bil muslimin, bab larangan memperlihatkan kegembiraan di atas penderitaan seorang muslim. Bahasa kitanya, menari di atas penderitaan orang lain. Dimulai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama, hanya sesungguhnya, adatul qasr, hanya sesungguhnya. Al-mu'minuna, orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Sebab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sudah jelas nas dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas ini sangat panjang lebar Pak, sangat panjang lebar. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain, termasuk ulama yang lain yang membahas tentang ilmu akhlak ini. Kewajiban muslim, hak yang lain dalam lidah, dalam kewajiban hati, kewajiban akhlak kesehariannya, kewajiban hartanya. Itu dibagi oleh para ulama. Kewajiban muslim dalam urusan lidah, hak menjadi muslim yang lain, tidak boleh berkata-kata kecuali yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang memberikan stimulus, rangsangan, motivasi untuk mendapatkan kebaikan. Karenanya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah. Silakan para bapak ibu yang dirahmati Allah membuka surat At-Taubah ayat 71. Ini panjang Pak, pembahasan ini panjang Pak, sebab menyangkut kepada akhlak kita, keseharian kita dalam bermasyarakat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minu, dan orang-orang beriman kepada Allah laki-laki, wal mu'minatu, dan laki-laki yang wal mu'minatu, dan perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah, ba'duhum, sebagian mereka, yaitu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, auliyau ba'din, masing-masing akan menolong, membantu dalam kebaikan, mencegah supaya tidak terjadi musibah malapetaka. Ketika muslim yang lain sakit, misalkan terkena musibah seperti sekarang di Kalimantan, di Sumatera misalkan, muslim yang ada di Riau, yang khususnya di Batam ini, yang ada di Jawa itu merasa menderita, merasakan penderitaan mereka.
sehingga membantu apa yang bisa dibantu. Hari Sabtu kemarin ya, tanggal berapa, saya dengan Ustaz Hakim ke Masjid Al-Baqo, penyerahan dana untuk korban bencana di Kalimantan Baratnya gitu, waktu itu. Itu harus dipupuk. Di sini dekat ada desa ini, Dana Sesonul Islam, ada bagian untuk penyaluran dana bantuan. Silakan ketuk pintu kepada staf di sini. Sedikit tapi membantu. Itu yang menyelamatkan kita. Jadi itu pertanda iman kepada Allah, iman kepada Rasul Muhammad SAW. Apa karakteristik Muslim itu? Ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kebaikan, membantu dalam kebaikan, ketaatan. Wa yanhauna, dan saling mencegah, anil munkar, berbuat kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan. Itu karakteristik muslimin muslimat. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Tidak hanya ngaku Islam tapi tak salat, itu bukan seorang muslim mukmin dasarnya. Wa yu'tuna zakat, dan mereka mengeluarkan zakat. Bukan hanya tiang agama yang ditegakkan, tetapi tiang sosial, tiang bermasyarakat. Sense of krisisnya, perasaan merasakan penderitaan orang lain, itu yang dikedepankan. Wa yuti'unallaha, dan mereka taat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasul Allah. Ulaika, mereka itulah, sayarhamuhullah, sayarhamuhumullah, Allah akan merahmati mereka, menyayangi mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini sudah digarisbawahi oleh Rasul Muhammad SAW dalam surat At-Taubah ayat 71 ini, bagaimana karakteristik seorang muslim. Karenanya Allah melarang seorang muslim menyebarkan aib orang lain, meskipun memang itu terbukti berbuat salah. Apalagi kalau hanya dugaan. Dalam An-Nur, surat An-Nur ayat 19, Allah berfirman, innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, yang mereka menyenangi, menyukai, antasyi'a, menyebar, al-fahisyatu, kekejian, berita bohong yang berbau maksiat, menghina orang lain. Karenanya sampai ramai kan, bagaimana hukumnya menonton acara infotainment. Acara infotainment itu akan gitu, seringnya mengungkapkan tentang hura-hura seorang selebritis, public figure, pacaran ke Bali, pacaran ke pacaran, belum nikah sudah peluk-pelukan dan sebagainya. Hedonismenya dikedepankan, sifat apa? Kemewahannya lah, konsumtifnya seperti itu, akhlaknya yang seperti itu, yang bebas dari agama yang kedepankan. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah diantara ghazwatul fikri, perang peradaban ideologi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam, khususnya generasi muda umumnya, perempuan-perempuan dan laki-laki, dengan mengedepankan public figure, selebritis yang akhlaknya jelek, sering ditonton, sering dilihat, pacaran, nikah, cerai, pacaran, nikah, cerai, liburan ke Bali, beli rumah sekian miliar, beli tanah sekian miliar. Sifat hedonisme itu menyebabkan contoh yang tidak bagus bagi penontonnya, jauh dari agama, sehingga mereka akan melihat cuman ciuman pacaran saja nggak dosa, kalaupun hamil ada dokter untuk menggugurkan atau obat yang akan bisa gugur. Itu sangat berbahaya. Karenanya sesungguhnya orang mencintai tersebarnya al-fahisyatu, kejelekan, berita keji, fil ladina amanu, yang terjadi pada orang yang beriman, lahum, bagi mereka yang suka menyebarkan aib orang lain, azabun, siksaan alimun yang sangat pedih, di dunia wal akhirah, dan akhirat. Sebab sekali lagi, karakteristiknya seorang muslim itu adalah harus mencintai saudaranya yang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Apa yang menyakiti saudaranya, maka akan merasa dirinya pun tersakiti. Ketika bertindak, berbuat kepada orang lain, harus mawas diri, teposaliro. Kalau saya berbuat seperti itu ke orang lain, tersakiti enggak? Kalau iya, jangan dilakukan. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, Rasul mengancam orang yang melakukan dosa ini, senang terhadap penderitaan orang lain. Dari Wa'ilata bin al-Asqa, dari Wa'ilah bin Asqa, semoga Allah meridhoinya, kalau berkata beliau, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, la tuzhiri syamatata, janganlah kamu memperlihatkan kegembiraan di atas penderitaan musibah orang lain, li akhika, terhadap saudaramu sendiri, fayarhamahullah,
maka Allah akan merahmati, menghilangkan musibah yang menimpa orang yang dikerasaninya, yang disakitinya itu, wa yabtalika, dan Allah akan mengujimu. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dengan nama Rasul membaca sholawat. Ancaman yang lain yang dikatakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bizambin, barang siapa yang mempermalukan saudaranya bizambin karena dia berbuat dosa, disebarkan, Pak. Harusnya kan seorang muslim ditutup, kalau kejahatan perlu laporkan. Tapi jangan disebarkan kejelekan itu. Misalkan seorang curinya, mencuri nih, dipoto pencurinya itu, di-share ke yang lain. Akhirnya bukan cuma yang bersangkutan yang malu, anak istrinya malu, keluarga besarnya pun malu. Kalau orang seperti itu mempermalukan sesama muslim dan menyenangi perbuatan tersebut, lam yamut hatta ya'malah, dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan dosa yang sama seperti itu. Ini adalah satu hal yang memang harus diwaspadai. Apabila itu dilakukan dengan senang hati, berarti itu hampir mendekati psikopat, orang yang menderita kelainan jiwa. Di antaranya adalah mempunyai kepribadian narsisis. Narsis itu apa ya? Ingin dirinya eksis, ingin dirinya hebat di hadapan orang lain, sehingga memuji dirinya sendiri di depan orang banyak, baik secara pribadi, misalkan dengan kawat media sosial. Itu diantara penyakit orang yang seperti itu, mempunyai psikopat. Yang kedua adalah ambang, cepat marah. Psikopat itu cepat marah. Dan orang yang syamatah itu, orang yang senang merasakan penderitaan orang lain, itu biasanya emosinya nggak stabil. Kenapa? Apabila dia merasa, ini nyakutnya ke hasud, Pak. Kalau bahasa Jermannya dalam ilmu pengetahuan modernnya itu, syamatah itu Schadenfreude namanya. Schadenfreude itu membahayakan, Freud itu kebahagiaan, keberuntungan. Jadi orang yang tidak senang akan keberuntungan, tidak senang akan kebahagiaan orang lain. Pemicunya adalah cemburu, bahasa kita hasud. Sebab hasud itu inginnya kenikmatan yang dinikmati orang lain itu hilang, apakah balik kepada dirinya ataupun sama-sama tidak memilikinya. Ada satu uraian yang menarik dari Ursinus College. Catherine Chambliss, seorang peneliti, berkata, ketika Anda depresi dan Anda merasa tidak mampu, kesuksesan orang lain jadi sulit untuk dilihat karena kita akan membandingkannya dengan diri kita sendiri dan kita merasa buruk. Artinya, ketika orang sukses dan depresi, yang memandangnya orang yang hasud itu, sehingga makin tinggi kesuksesan orang lain, makin merasa tersakiti. Ketika yang dihasudinya jatuh, bangkrut, ditipu orang, bahkan dipenjara, dia merasa senang, dia merasa bahagia, tak peduli bagaimana dia masuk penjara, bahkan dibunuh orang atau keluarganya sengsara. Ini satu penyakit yang lebih dekat cenderung dengan saudaranya psikopat tersebut, kan gitu. Kenapa? Sebab ilmuwan dari Emory University melihat kesamaan karakteristik Schadenfreude dan psikopat. Syamatah itu, Pak, kalau bahasa Arab itu syamatah. Apa persamaannya? Mereka yang merasa Schadenfreude cenderung tidak menyelesaikan korban, tidak ada simpati, tidak memiliki motivasi untuk empati, merasakan terhadap pemikiran korban. Sama psikopat. Jadi psikopat itu, Pak, pertama dia ingin tampil lebih dari yang lain, lebih hebat. Yang kedua adalah emosinya itu tak stabil. Kalau tersinggung cepat berubah. Paling berbahaya dia nekat.
Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan meskipun membahayakan bahkan membunuh orang lain. Itu psikopat. Sama sebetulnya orang yang sudah selalu hasut itu seperti itu. Karenanya ada yang bertanya, Buya, adakah istilah oposisi dalam politik Islam? Itu adalah istilah liberal, oposisi itu. Dan memang oposisi di mana-mana itu relatif merugikan pemerintah yang waktu itu berkuasa memimpin. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggap salah. Itu bukan karakter seorang muslim. Seorang muslim itu seperti yang kita nikmati tadi dalam surat At-Taubah ayat 71, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kejahatan. Kita punya satu rumus, ya'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak kebaikan itu ma'rufan, dengan cara yang bagus. Wa yanha 'anil munkar bil ma'ruf, mencegah kejahatan itu dengan cara yang baik pula. Artinya harus dengan ilmu, dengan sopan santun, dengan keinginan yang tulus untuk saling membantu, saling menyelamatkan. Nah, kalau ada sifat benci, sifat senang kepada orang lain, benci ketika sukses, senang ketika terpuruk, maka itu jangan dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Katanya Imam Ali berkata, kalau kamu ingin akan nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, perasaan kamu senang akan mengungkapkannya, meluap-luap semangatmu, maka tahanlah itu dari nafsu. Tetapi ketika khawatir dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kesalahan, akan terjadi tergelincir lidah, hati-hati dalam berkata bertindak, maka ungkapkanlah, perlihatkanlah, lakukanlah, sebab itu dari keikhlasanmu. Jadi jemaah yang dimata Allah, kita jangan sampai terbawa arus politik liberal dan jangan sampai ikut arus kehidupan yang liberal, yang bebas dari aturan Allah, aturan Rasul Muhammad SAW. Kita teruskan, Pak. Jadi ternyata saking bahayanya ya sudah dianggap hampir sama dengan psikopat yang melakukan kejahatan tapi menikmatinya. Yang lebih parah lagi adalah la tudhini syamatata li akhika, janganlah kamu memperlihatkan syamatah, kesenangan terhadap penderitaan orang lain, terhadap saudaramu, fayarhamahu, Allah akan menyayangi, merahmati, menghilangkan musibah yang disakitinya tersebut, wa yabtalika, dan Allah akan mengujimu, membalasmu. Sampai Rasul mengancam dalam hadis yang lain mengatakan, orang yang buat seperti itu, orang yang melecehkan, menghinanya tersebut, maka dia tidak akan mati hatta ya'malah, sampai dia melakukan dosa yang sama. Jamaah yang dimata Allah, seperti dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah di antara sahabat Rasul yang waro. Jangankan menyakiti orang lain, menyakiti binatang pun tak mau. Beliau berkata, yang dicantumkan kitab Az-Zuhud yang dikarang oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mas'ud berkata, "Lau sakhirtu min kalbin," kalau aku menghina seekor anjing, la khasyitu an akuna kalban, aku khawatir akan menjadi seekor anjing. Coba Pak perhatikan, bukan menjadi anjing tapi akhlaknya seperti anjing. Kalau aku, itu yang dikhawatirkannya, kalau aku menghina anjing, la khasyitu, aku khawatir an akuna kalban, aku menjadi anjing. Berisik anjing itu data binatang yang najis, binatang yang terkutuk, sobat dicaci maki. Tak boleh kayak gitu. Tak boleh kayak gitu. Sekali lagi, seorang muslim bukan seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang suka menghina, mencaci maki, memarahi, wal fahsy, bukan yang busuk mulutnya, wal badhi, bukan orang yang keras. Itu karakter muslim. Jadi ini yang dikhawatirkan, dosa yang tidak terasa yang menyebabkan orang sengsara. Bagaimana sikap kita ketika mendengar berita seperti itu? Gitu. Kita harus melakukan sikap yang diajarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Apa perkataan beliau? Ghafarallahu lana walahu. Ucapan gitu Pak ya. Ghafarallahu, semoga Allah mengampuni, lana, bagi kami, bagi kita, walahu, dan bagi dia. Dan kewajiban seorang muslim ketika mendengar berita sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, seperti dikatakan Imam Ghazali, pertama kewajiban hati
bagi muslim yang lain, hak yang lain adalah husnuzon, berbaik sangka. Kenapa? Sebab dasarnya seorang muslim itu baik. Ketika ada berita yang tidak bagus, maka harus berbaik sangka. Ketika terbukti itu dosa tersebut lakukan oleh muslim yang beritanya sampai ke kita, maka jangan menyebarkannya, mendoakannya. Semoga dia diampuni Allah dosa-dosanya, diberikan taufik hidayah. Keluarga yang itu ya tadi ya, keluarga yang melakukan dosa tersebut diberi kesabaran, berikan taufik hidayah. Sebab yang melakukan dosa bisa jadi penjara. Gitu. Jamaah nikmat Allah, itu pembahasan kita singkat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab larangan untuk memperlihatkan kegembiraan di atas penderitaan orang lain, dan ini efek negatifnya sangat besar bagi pelakunya. Yang kedua, bagi korbannya pun akan merasakan yang sangat hebat. Karenanya Islam melarang perbuatan tersebut dengan dasar adalah sama-sama hamba Allah. Apabila terjadi dosa itu adalah memang manusia suka berbuat dosa, sering tergelincir. Kullu bani Adam khata'un. Rasul bersabda menutup pertemuan ini, semua bani Adam itu, anak Adam itu berbuat dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik bagusnya orang yang berbuat dosa itu at-tawwabuna, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan dirinya sendiri. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, zammun maksiatun aurasat. Maksiat yang telah dilakukan yang akan menimbulkan zillan waftiqaran, merasa hina di hadapan Allah, butuh akan ampunan Allah, khairun, lebih bagus, minnat taati aurasat izzan wastikbaron, lebih bagus daripada berbuat taat tapi akan menimbulkan izzan wastikbaran, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, dan takabur, sombong terhadap orang lain. Ini sangat berbahaya. Karenanya senantiasa kita dibimbing oleh Allah lewat Rasulullah dengan membaca basmalah setiap kita akan melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab setiap perbuatan yang baik tidak diawali dengan basmalah, maka terputus dari rahmat, terputus dari kebaikan. Ini rahasianya. Kita mohon kepada Allah ketika akan berbuat taat supaya Allah membimbing sehingga senantiasa ikhlas. Ketika berbuat dosa diberikan ilham untuk bertobat kepadanya. Semoga Allah menjauhkan dari penyakit hati ini yang sangat membahayakan. Senantiasa memberikan taufik hidayah, kenikmatan, keikhlasan beribadah kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa kama rabbana saghara. Faghfir lil muslimin wal muslimat. Nahim ni'mat Allahumma shfi maradana warhamatan wa hajatina wangsurna al-qawmil kafirin fasikin wa zalimin warzuqna rizqan halalan mubarakan thayyiban wasi'an wa tabil ibadah wa rizqna fahman nabiyyin wa ibtamsa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.